Kalau di bulan Rajab Allah ingatkan kita tentang sholat. Kalau di bulan Sya'ban Allah ingatkan kita tentang tahwilul qiblah. Apa tahwilul qiblah? Perpindahan arah kiblat. Jadi umat Islam dalam sejarahnya itu mengalami 3 kali ngadep kiblat. Sebelum hijrah beliau menghadapkan mukanya ke Ka'bah Baitullah. Setelah hijrah beliau dipinta untuk menghadapkan mukanya ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Apa ini? Lagi-lagi ini strategi untuk menundukkan hati orang Yahudi yang keras. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyebut tentang tahwilul kiblah dari Ka'bah ke Baitul Maqdis di Palestina. Lamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah wa kana aktaru aliha al yahud fa amarallah ayastaqbila baital muqaddas fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asara sahron paparihat bihil yahud. Artinya begini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, sementara di Madinah kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Yahudi, maka Allah perintahkan Nabi kita untuk menghadapkan mukanya ke Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patuh menghadapkan mukanya ke Baitul Maqdis. Apa yang terjadi? Paparihat bihil Yahud, orang Yahudi girangnya nggak ketulungan. Nah, ini strategi dakwah namanya kan. 17 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan mukanya ke Baitul Maqdis. Bu, Baitul Maqdis di mana? Sengon. Di mana, Bu? Bu, di mana Baitul Maqdis? Palestina. Ya. Nah, itu 17 bulan tuh Rasulullah tuh menghadap ke Baitul Maqdis tuh. Ya. Tapi apa yang terjadi? 17 bulan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rindu kepengen kiblat pindah lagi ke Baitullah. Kenapa? Tidaknya ada 3 alasan kata ulama. Yang pertama, kenapa Rasulullah rindu setelah 17 bulan dia kepengen kiblat pindah lagi ke Ka'bah Baitullah. Yang pertama, karena Ka'bah kiblatul anbiya wal mursalin. Itu yang pertama tuh. Karena Ka'bah yang ada di kota Mekah adalah kiblatnya para nabi dan rasul. Bu, Ka'bah siapa yang bangun? Nabi Ibrahim. Pak, Ka'bah siapa yang bangun? Siapa yang bangun? Tuh, makanya ngaji. Jawabannya salah, bukan Nabi Ibrahim. Ka'bah itu udah ada sebelum manusia ada. Ya. Jadi, waktu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bumi, yang pertama kali muncul adalah Ka'bah Baitullah. Kenapa? Di langit ada namanya Baitul Ma'mur. Itu tempat tawafnya malaikat langit. Kemudian ketika Allah turunkan malaikat ke bumi, dia kepengen seperti malaikat langit punya tempat tawaf Baitul Ma'mur. Makanya Allah ciptakan Ka'bah Baitullah sebagai tempat tawaf malaikat yang ada di bumi. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia, estafet dari malaikat turun kepada manusia. Yang pertama Adam alaihissalam yang merawat Ka'bah Baitullah. Terus dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu zaman Nabi Ibrahim, dia kepengen tuh Ka'bah lebih tinggi dari rumah yang ada di sekitarnya. Makanya dia bangun, dia tinggiin. Karena nggak nyampe, dibuat steger. Stegernya di apaan tuh? Kalau kita ngebangun kagak nyampe kan buat steger tuh ya. Bu, tahu nggak steger? Nah, dibuat tuh stegernya dari apa? Dari batu sampai sekarang tuh. Ya, Allah abadikan 2 telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah kan? Kalau ke sana ada makom Ibrahim namanya. Makom tuh bukan pengertian orang Pitara. Kalau pengertian orang makom apaan? Kuburan, kober. Kalau makom yang dimaksud tuh makom tempat Nabi Ibrahim ya naik ke atas. Tuh. Makanya kita kalau habis tawaf disunatkan sholat 2 rakaat, ya kan? Dekat di belakang makom Ibrahim. Ya. Setelah tawaf kita disunatkan sholat 2 rakaat tuh. Ya, di belakang makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan, bukan.
tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Jadi karena Nabi Ibrahim kepengen Ka'bah lebih tinggi dari rumah yang ada di sekitarnya, akhirnya ditinggikan tuh Ka'bah Baitullah. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang ngebangun, Nabi Ibrahim merenovasi. Nah begitu ya. Terus estafet sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Nah itu makanya tadi kenapa Rasulullah rindu kiblat pindah lagi ke Ka'bah Baitullah. Pertama, karena Ka'bah Baitullah adalah kiblatul anbiya wal mursalin, kiblatnya para nabi dan rasul. Tuh. Yang kedua, Ka'bah Baitullah yang ada di Mekah, Mekah adalah tempat beliau dilahirkan. Kita kan kadang-kadang rindu ya sama tanah kelahirannya. Tuh. Yang ketiga, kenapa Rasulullah rindu kepada Ka'bah Baitullah? Karena Ka'bah yang berada di Mekah, Mekah tempat beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Makanya lihat dalam surah Al-Baqarah di juz kedua itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwaliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Itu Rasulullah digambarkan dalam Al-Qur'an. Sungguh kami melihat mukamu selalu menengadah ke langit. Maksudnya apa? Rasulullah sebegitu seriusnya minta supaya kiblat pindah lagi ke Ka'bah Baitullah. Ya angkat tangan, ya Allah pindahkan kiblat, pindahkan kiblat. Karena setelah 17 bulan rupa-rupanya orang Yahudi bikin kacau sama Nabi. Tapi kerinduan Rasulullah akhirnya dijawab. Apa? Setelah itu turun ayat Pawalli wajhaka satral masjidil haram, maka palingkan saat itu mukamu ke Ka'bah Baitullah. Baru Rasulullah menghadap. Bahkan ada sahabat yang nggak tahu, belum mendengar kalau kiblat sudah pindah ke Ka'bah Baitullah. Sampai-sampai apa? Ada satu kelompok, ada beberapa kelompok sahabat yang nggak tahu dikasih tahu, sholat masih menghadap Baitul Maqdis. Padahal sudah pindah ke Ka'bah Baitullah. Itu dalam Sahih Muslim diterangkan, pastadaru fi ruku'ihim. Mereka muter dalam keadaan ruku. Jadi sahabatnya lagi sholat, ruku. Dikasih tahu, Ka'bah, kiblat sudah pindah, muter tuh. Coba, luar biasa kan ini. Sampai Ibnu Katsir mengatakan, wa hadza yadullu ala kamali ta'atim lillah. Ini menunjukkan betapa sahabat taatnya kepada Allah dan Rasul demikian hebat. Gak banyak cincong dah. Begitu disuruh pindah, pindah lagi. Jadi dalam sejarah 3 kali tuh umat Islam menghadap ke kiblat. Pertama ke Ka'bah Baitullah, kemudian setelah hijrah pindah kemana? Dipalingkan ke Baitul Maqdis. Selama berapa? Selama 17 bulan. Setelah 17 bulan, kemudian Allah perintahkan lagi menghadap kemana? Ke Ka'bah Baitullah. Ini terjadi kapan? Pada nisfu Sa'ban. Di kita belum ada peringatan tahwilul qiblah. Itu terjadi pada tanggal 15 Sa'ban itu. Ya. Jadi itu terjadi pada kapan tuh? Pada tanggal 15 Sa'ban. Ada peristiwa apa? Peristiwa tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitul. Nah, yang terakhir, Bu, kalau malam nisfu Sa'ban kita baca apaan? Baca ya. Ada orang bilang katanya itu bidah, biarin baik, dia ngomong bidah sampai mulutnya jadur, kita mah tetap aja baca. Iya. Dia lupa. Ini orang sekarang kan modelnya begini. Nyari gula di pohon tebu, ketemu nggak? Nggak ketemu. Nyari kipas di pohon bambu, ketemu nggak? Nyari gado-gado di kebun, ketemu nggak? Kalau mau beli gado-gado di tukang gado-gado baru ketemu. Kalau mau nyari gula, di warung ketemu. Kalau mau nyari kipas di pasar, jangan di pohon bambu. Ini orang sekarang nyari dalil kayak begitu. Nisfu Sa'ban itu bid'ah, itu nggak ada itu yang namanya baca Yasin. Nah, sekarang saya terangin dikit dah, biar kita kuat. Nih lihat, ada satu hadits yang dianggap doaib oleh sebagian orang. Biarin aja. Hadis doaib boleh buat fadhailul a'mal, buat keutamaan ibadah nggak apa-apa. Salah satunya menyatakan barang siapa yang menghidupkan 2 hari raya malamnya, ya, terus menghidupkan malam nisfu Sa'ban, maka Allah tidak akan matikan hatinya di saat mati hati orang tuh.
Tuh, fadilah. Yang kedua, ada surah Yasin. Saya dapat itu, silsilahnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang dipilih baca Yasin? Ya, lihat dalam hadits disebutkan Yasin 5 quri alahu. Yasin tergantung niat bacanya. Makanya lihat ulama, dia berkreativitas tuh, ya. Coba ada cari. Kalau kita baca Yasin di bulan 10 Saban, pertama niat apaan? Ayo, niatnya apa yang pertama? Minta dipanjangkan umur. Yang kedua, minta rezeki yang banyak. Yang ketiga, minta mati dalam keadaan husnul. Coba cari yang lebih hebat dari 3. Nggak ada. Sekarang orang umurnya panjang, rezekinya seret, enak kagak? Umurnya pendek, rezekinya banyak, enak kagak? Umur panjang, rezeki banyak, mati dalam keadaan sul khotimah, enak apa kagak? Udah tuh ulama udah hebat itu, nggak ada lagi yang lebih hebat dari yang 3 itu. Pertama, kalau kita baca Yasin Musaban, niatnya apa tadi? Iya, panjang panjang, jangan panjang doang. Nah, gitu, bukan. Allah matawir umurana fi ta'atillah. Allah panjangkan umur kami dalam taat kepada Allah. Ini minta panjang umur doang, dikasih panjang repot dar, 300 tahun, 250 tahun dibalik. 250 tahun. Ada orang, ya Allah panjangkan umur saya, dikasih panjang banget, 200 tahun, 100 tahun, 100 tahun dibalik. Ya Allah, kita minta dah, maksudnya apa? Kita minta umur panjang dalam taat kepada Allah, itu paham? Tibang panjang doang menghapain, ngerti? Panjang doang ngaji kagak mau, paham? Nyumbang masjid kagak mau, hadir kagak mau, ngakunya orang Islam, kan repot yang kayak begini. Ya kayak gitu besok, jangan minta panjang umur. Ya Allah pendekkan umur saya ya Allah, daripada ntar masjid ngomel sama saya ya Allah. Yang kedua tadi minta apa? Hah? Rizki yang banyak, ya kan? Yang halal. Yang ketiga mati dalam keadaan, tuh baca Yasin tuh. Tuh hadis sahih itu. Yasin 5 quri alahu. Yasin tergantung niat bacanya. Apalagi ada hadits lain. Man qara'a Yasin ibtigha wajhillah ghufira lahu. Siapa orang yang baca Yasin ikhlas karena Allah, dosanya bakal diampuni. Amin ya robbal. Itu. Paham tuh? Jadi jangan nyari gula di pohon tuh, nggak bakal ketemu. Emang di zaman Rasul nggak dilakukan, di zaman sahabat nggak dilakukan, di zaman tabiin nggak dilakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh kita tidak sama sekali bertabrakan dengan dalil syar'i. Begitu jawabannya. Ini orang sekarang nyari gula di pohon tuh nggak ketemu, diolah dulu tuh dalil. Tahlilan kagak ada. Jangan bilang kagak ada tahlilan, betul nggak? Tapi apa yang kita lakukan bertabrakan nggak dengan dalil? Kagak, kita disuruh banyak ucapkan, kita disuruh banyak apa? Baca la ilaha